Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan yang mudah-mudahan dalam rangka kita niat untuk mentaati seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka niat untuk menghidup-hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka untuk saling mengajak, mengingatkan kepada seluruh manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya itu, marilah kita terlebih dahulu kita pasang niat. Jadi niat itu hal yang paling penting dalam amal agama. Kita melaksanakan suatu amalan, kemudian lupa tidak dipasang niat, ini rugi kita, rugi. Atau kita niat hanya sebatas itu saja, ya sudah rugi. Maka terlebih dahulu kita pasang niat dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau seseorang dalam beramal kemudian hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang penting pokoknya Allah ridho sudah, tidak peduli dengan yang lain, ini akan mendapatkan kebaikan. Tidak hanya satu dua kebaikan, seluruh kebaikan akan diperoleh. Bahkan tidak hanya kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini saat ini, tetapi juga kebaikan-kebaikan seluruhnya nanti di alam akhirat, karena niatnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu, marilah terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruhnya, kita niat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama menyampaikan bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita itu adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun alim ulama, dalam forum apapun, dalam majelis apapun, kapanpun, siapapun yang dihadapi, itu pasti intinya untuk mengajak umat manusia taat, mengajak umat manusia kembali kepada kehidupan sunnah. Intinya di situ. Karena kebahagiaan,
kesuksesan, kejayaan hidup umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada bayi yang terakhir lahir nanti, ketika dia hidupnya taat mengikuti perintah-perintah Allah SWT keseluruhannya, dan bagaimana hidupnya dalam rangka untuk mencontoh kepada kehidupan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT menerima niat kita dan Allah SWT ridho kepada diri kita sehingga kita mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan. Kemudian juga penting sekali ketika kita menyampaikan ajakan, ya, itu niatkan untuk kepada seluruh umat manusia. Walaupun di hadapan kita hanya beberapa orang, ya, itu kan yang nampak. Tetapi tetap dalam hati kita ada keinginan, ada keniatan, ya, ada kesungguh-sungguhan bahwa kita niat menyampaikan ini kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali sampai nanti di hari akhir. Nah, karena niatnya seperti itu sehingga nanti Allah SWT akan sampaikan dan akan mendapatkan pahala bagaimana kita menyampaikan kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan juga terutama ulama mengatakan siapapun yang menyampaikan ajakan agama ini niatkan terutama untuk apa? Memperbaiki diri, ya. Bukan memperbaiki orang lain, terutama adalah diri kita sendiri. Niat untuk kita memperbaiki diri, karena orang itu akan mudah, ya, mencontoh, mudah meniru, mudah meneladani ketika ada contohnya. Tapi kalau nggak ada contohnya, hanya omong saja, ya orang tidak akan bisa, ya, memperbaiki diri, tidak akan bisa untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu terutama apa yang saya sampaikan ini adalah niat untuk memperbaiki diri saya sendiri. Kalaupun nanti apa yang disampaikan ini ternyata ada benarnya, ada baiknya, dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah, menjadi amalan yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sampai kapanpun ini disampaikan. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam satu majelis yang sangat mulia di sisi Allah SWT, majelis ilmu, majelis zikir. Kemarin, ya, kita sudah mendapatkan pencerahan dari Al-Ustaz Abdul Wahid. Pentingnya majelis-majelis taklim seperti ini, itu penting sekali, sangat penting sekali. Tadi kaitannya, yang paling penting dalam kehidupan kita itu ketaatan kita kepada Allah SWT. Cara hidup kita mengikuti sunnah Rasul itu paling penting, urusan paling penting. Masalahnya, ya, dari mana kita tahu itu perintah Allah sehingga kita bisa mentaati? Dari mana kita tahu itu sunnah Rasul kalau kita tidak berusaha untuk mencari tahu? Dengan duduk dalam majelis taklim, dengan kita bertanya kepada alim ulama, ya, masalah-masalah dunia, masalah-masalah agama, dari mana kalau bukan dari majelis ini? Mengapa ada orang-orang yang enggan, ya, duduk dalam majelis ilmu, malas? Ya, itu tadi seperti disampaikan oleh beliau kemarin, itu ada beberapa hal yang menyebabkan orang-orang itu kok enggan, ya, karena ketidaktahuan, nggak ngerti kalau majelis taklim itu sangat mulia. Kelihatannya hanya beberapa orang, tetapi malaikat-malaikat ini bersusun-susun sampai ke langit, ya, sampai ke arasnya Allah SWT. Kalau dinampakkan kita mungkin udah nggak bisa apa-apa, ya, binasa kita. Tapi sengaja tidak dinampakkan. Tapi kita yakin akan mendapatkan kemuliaan. Orang-orang yang duduk dalam majelis taklimnya akan dibangga-banggakan Allah. Dulu malaikat itu sempat protes, ya. Ya Allah, kok manusia yang dijadikan khalifah? Ya. Sebenarnya malaikat itu merasa yang pantas kan kami, ya. Kami kan senantiasa memuliakan, mengagungkan Engkau. Kok
Kok manusia itu kan pekerjaannya saling membunuh, ya, kemudian merusak. Nah, ditunjukkan oleh Allah, nih, kamu dulu bilang bahwa manusia seperti itu. Ini nyatanya, ya, walaupun tidak banyak, ya, tapi luar biasa. Mereka rela mengorbankan segala sesuatunya untuk mau duduk di dalam majelis taklim. Walaupun yang menyampaikan bukan siapa-siapa, tapi mau tawajuh duduk mendengarkan. Maka dibangga-banggakan. Tidak hanya kita dibangga-banggakan, kedua orang tua kita pun dibangga-banggakan. Jadi kalau kita duduk dalam majelis taklim, kita dalam rangka untuk memuliakan orang tua kita. Orang tua kita disebut-sebut oleh Allah SWT. Betapa bangganya nama-nama diri kita, orang tua kita disebut-sebut oleh Allah di depan majelis para malaikat yang dulu sempat, ya, meremehkan keberadaan daripada manusia. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya dalam kehidupan kita, bisa memberikan kepahaman pada kita sehingga kita kedepannya itu terutama semakin taat, semakin dekat kepada Allah SWT, amalan kita semakin baik. Yaitu apa? Kita sudah memasuki akhir zaman. Kita sudah paham bahwa nanti ketika mendekati akhir zaman ini akan terjadi beberapa peristiwa, ya, yang kita sudah pahami semua, yaitu akan datangnya seseorang Imam Mahdi. Ini kan viral sekarang. Banyak orang yang mengaku Imam Mahdi. Bahkan yang viral sekali itu ada orang mengaku dari Pakistan, Imam Mahdi, mengaku mimpi bertemu Allah. Mimpi bertemu Allah sampai ratusan kali katanya. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi sampai ratusan kali katanya. Ini bagaimana sikap kita? Apakah betul itu Imam Mahdi? Kemudian setelah itu akan muncul Dajjal yang akan kerusakan di muka bumi. Kemudian setelah Dajjal mati, kemudian muncul makhluk, dua namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini juga akan merusak bumi. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam, tetapi bukan lagi sebagai nabi. Karena Nabi Isa adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, turun sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian akan membunuh Dajjal laknatullah. Kemudian akan muncul binatang dari dalam tanah yang bisa berbicara kepada manusia. Ketika dia berada di Tegal, maka fasih berbahasa Tegal. Ketika dia berada di Amerika, dia fasih berbahasa Amerika. Ketika dia di Cina, dia fasih berbahasa Cina. Dalam rangka apa? Mengingatkan manusia untuk beriman kepada Allah SWT. Maka yang dakwah itu diantaranya adalah binatang ini. Karena manusia sudah tidak mau menghiraukan dakwah, maka Allah SWT keluarkan binatang yang akan mendakwai manusia. Kemudian terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah tertutup, ya, manusia sudah tidak bisa beriman lagi, sudah terlambat kalau dia matahari terbit dari arah barat. Dan dari zaman nanti banyak wanita-wanita, ya, yang jumlahnya lebih laki-laki. Kemudian orang-orang miskin berlomba-lomba membangun rumah mewah, dan itu sudah banyak buktinya. Kemudian perbuatan maksiat merajalela, sehingga orang sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian Al-Quran akan hilang dari ucapan, bahkan tulisan Al-Quran itu akan hilang. Nah, setelah kemudian nanti kiamat sudah hampir sangat dekat sekali. Anak-anak yang berdurhaka kepada orang tuanya, kemudian laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas khusus tentang Imam Mahdi.
Ini penting sekali karena banyak sekali saat ini akhir zaman fitnah orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, sehingga kita harus tahu ilmunya. Itulah pentingnya majelis-majelis taklim seperti ini. Pentingnya kita dekat dengan alim ulama, tanya kepada alim ulama, punya ilmunya. Tidak cukup dengan kita yakin. Kalau hanya yakin saja, tiba-tiba ada orang mengatakan aku Imam Mahdi, kamu harus yakin. Oh iya, saya yakin kamu Imam Mahdi. Ternyata menipu. Misalnya ada orang mengatakan begitu, aku Imam Mahdi. Lalu bagaimana kita? Padahal ada yang mengatakan kalau Imam Mahdi datang kita harus membaiat, walaupun kita harus merangkak di atas salju. Ada semua begitu. Tunggu dulu, ya. Misalnya ada orang, siapa namanya? Tulis nama saya sendiri misalnya. Saya Imam Mahdi nih, kamu harus yakin nama saya Imam Mahdi, kamu harus ikut saya. Ditanya, panjenengan namanya siapa? Saya namanya Tampongo Nusantoro. Itu pegang saja batuknya. Wah, ini batuknya keplak. Kamu belum minum obat ya? Jelas itu nggak benar. Karena apa? Karena kita tahu ilmunya. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya duduk dalam majelis taklim. Kalau enggak, hanya sekedar yakin saja, hanya sepotong-sepotong, kita harus menerima membayar Imam Mahdi. Ini sudah datang kemudian kita langsung yakin, wah bahaya sekali. Jadi ini akan saya sampaikan beberapa hadis-hadis yang berkenaan dengan Imam Mahdi. Diterangkan di sini bahwa Imam Mahdi adalah gelar yang diberikan pada seseorang dalam Al-Quran dan hadis. Sosok Imam Mahdi bisa dikenali secara fisik. Imam Mahdi itu berkulit putih. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi kulitnya sawo matang, kulitnya kuning, ya, kulitnya hitam lagi, jangan percaya. Kemudian Imam Mahdi berkulit putih, dahinya lebar dan berhidung mancung. Anak Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, orang payu. Kenapa? Kita tahu ilmunya Imam Mahdi itu dahinya lebar, kulitnya putih, hidungnya mancung. Ini hadisnya mengatakan begini. Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Daud, hadis nomor 3736. Itu ciri-ciri fisik dari Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Namanya sama dengan Rasulullah, namanya Muhammad. Nama orang tuanya sama dengan nama orang tua Rasulullah. Jadi Imam Mahdi itu namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Kalau bukan itu ya jelas bukan Imam Mahdi. Saya Imam Mahdi. Dari mana kamu namanya siapa? Memang saya namanya Imam Mahdi. Oh, namanya, bukan statusnya. Imam Mahdi adalah pemimpin bijaksana dermawan berjiwa patriotisme dalam beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara fisik itu mirip dengan Rasulullah SAW. Makanya penting sekali kita membaca, ya, buku yang menerangkan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Ada buku yang sangat bagus kan, namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Di situ menerangkan ciri-ciri fisik Rasulullah. Penting ya. Kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita nggak ada keinginan untuk menonton seperti apa sih Rasulullah itu. Matanya kayak apa, ya, badannya seperti apa, tingginya seperti apa. Ya. Kalau kita tidak tertarik untuk mengetahui, ya nanti kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, ternyata ciri-cirinya tidak kita kenal, kemudian kita percaya saja, ini keliru besar.
dia akan memimpin umatku selama 7 tahun atau 9 tahun. Pada zaman itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jadi ketika kedatangan Imam Mahdi, kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam, itu akan sangat makmur sekali, akan sangat luar biasa. Tidak pernah kita mengalami kehidupan seperti itu. Sekarang ini kan, Masya Allah, Subhanallah ya, kezaliman, ketidakadilan terus ada. Bukannya semakin baik, semakin menjadi-jadi keadaan sekarang ini. Kita tidak bisa mendapatkan keadilan, tidak bisa. Kita lapor kepada yang harusnya menegakkan keadilan, malah dia sendiri yang berbuat zalim. Coba mau kemana lagi kita? Kita minta keadilan, malah dia sendiri yang berbuat zalim, berbuat ketidakadilan. Tapi nanti ketika Imam Mahdi datang ya, dan selama 7 tahun berkuasa atau sampai 9 tahun, itu nanti umat manusia, umat Islam khususnya akan merasakan ya, kebahagiaan, kemakmuran yang luar biasa dipimpin oleh Imam Mahdi ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4073. Secara bahasa, dalam buku berjudul Kamus Ilmiah Populer oleh Ahmad Maulana, Imam Mahdi itu berasal dari kata imam yang artinya pemimpin. Mahdi artinya pelindung atau yang penunjuk jalan. Jadi pemimpin yang memberikan petunjuk, pemimpin yang melindungi Imam Mahdi. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Sekarang ini kan banyak sekali gempa-gempa. Boleh jadi ya, tidak lama lagi akan muncul Imam Mahdi. Ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Di mana-mana di muka bumi ini terjadi kezaliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan ya, yang luar biasa, terutama kepada umat Islam. Di mana-mana. Maka nanti dengan datangnya Imam Mahdi akan terjadi sebaliknya. Akan dipenuhi keadilan, kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi bumi ini dengan kesewenang-wenangan. Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 10.898. Ketika kalian melihatnya, ini kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatul Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud 4074. Kalau memang betul Imam Mahdi kemudian sudah datang, itu kita hendaknya seperti itu, membaiat. Tetapi kita harus tahu betul ya, apakah itu betul Imam Mahdi atau bukan. Kalau bukan ya jangan mau. Dengan kita mengetahui ilmunya dari para alim ulama, ciri-ciri Imam Mahdi, ya, kabar dari Rasulullah, kabar dari Al-Quran, sehingga kita terhindar dari penipu-penipu. Akhir zaman itu penuh dengan tipu daya. Kemudian diterangkan kehadiran Rasul Imam Mahdi dalam Islam menurut Al-Quran dan hadis akan disertai dengan 3 peristiwa penting dan bersejarah bagi umat manusia. Munculnya Imam Mahdi akan dimulai ketika ada perselisihan yang berkepanjangan sesudah kematian seorang pemimpin suatu negara. Jadi ada satu pemimpin suatu negara kemudian wafat, setelah itu terjadi kekacauan yang berkepanjangan, kekacauan di mana-mana. Nah, kemudian akan dibayar seorang laki-laki seperti Imam Mahdi dengan terpaksa di depan Ka'bah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi Imam Mahdi itu tidak ada sedikit pun ambisi untuk menjadi Imam Mahdi. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi, kemudian minta diakui sebagai Imam Mahdi, itu berarti ambisi. Imam Mahdi yang sebenar-benarnya itu bahkan dipaksa. Ya, alim ulama yang paham betul tentang sifat-sifat Imam Mahdi, tentang kedatangan Imam Mahdi yang menguasai betul ilmu-ilmunya dari Rasulullah SAW, itu kemudian membaiat. Imam Mahdi sendiri nggak mau, dia, tapi dipaksa oleh ulama-ulama pada saat itu. Jadi
kalau ada Imam Mahdi kemudian ambisi jadi Imam Mahdi, kemudian cerita ke sana kemari bahwa saya Imam Mahdi, itu jelas bukan Imam Mahdi. Ya. Karena Imam Mahdi di sini itu dia nggak mau, dia dipaksa dibaiat di depan Ka'bah. Tanda kemunculan Imam Mahdi yang terakhir ketika ada pasukan yang akan menangkap Imam Mahdi, maka Allah SWT akan membenamkan seluruhnya dan menyisakan satu atau dua orang yang melaporkan kepada mereka. Jadi ketika kemudian Imam Mahdi dibaiat, ada satu pasukan dari Syam kalau nggak salah berapa ratus orang yang akan memburu Imam Mahdi, akan membunuh Imam Mahdi. Maka sepasukan ini ditenggelamkan oleh Allah SWT, dibenamkan ke bumi. Allah SWT menyisakan satu atau dua orang untuk melaporkan kejadian ini kepada mereka. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah. Ada orang agama Imam Mahdi dari Pakistan, dari India, dari Amerika, dari Jepang, dari Indonesia. Nah, itu tertolak ya, karena Imam Mahdi itu adalah seorang laki-laki penduduk Madinah. Dia mencari perlindungan ke Mekah karena di Madinah waktu itu terjadi kekacauan. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Mekah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi, itu para alim ulama yang paham betul tentang sifat-sifat Imam Mahdi, paham betul tentang siapa itu Imam Mahdi, ciri-cirinya. Maka yakin. Kemudian Imam Mahdi ini dipaksa untuk menjadi pemimpin. Tapi Imam Mahdi menolak. Awalnya dia menolak. Tapi akhirnya dia dibaiat di antara rukun dengan makom Ibrahim di depan Ka'bah. Kemudian diutus pasukan manusia dari penduduk Syam yang akan menyerang itu tadi. Kemudian dibenamkan oleh Allah SWT. Ditinggal satu atau dua untuk lapor kepada mereka bahwa mereka telah ditenggelamkan. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 3737. Secara fisik, diterangkan di sini, ia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ahlul Bait, sehingga ya, jangan sampai kita kemudian termasuk orang-orang yang tidak menghargai, tidak memuliakan Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu ulama mengatakan pewaris Nabi itu ada dua. Yang pertama pewaris Nabi yang secara keturunan, garis keturunan, nasab, itu para habaib. Ini kita harus muliakan karena mereka adalah keturunan dari Rasulullah SAW secara nasab, secara sejarah. Kemudian ada lagi pewaris para nabi, sama itu yang mensifatinya meniru sifat Rasulullah, yaitu para alim ulama. Para alim ulama ini pewaris para nabi. Jadi kita harus memuliakan ini, ya. Baik yang merupakan nasab Rasulullah SAW ataupun yang merupakan pewaris nabi, yaitu dengan keilmuannya, di mana beliau-beliau para alim ulama ini menyimpan ilmu-ilmu kenabian. Ini harus kita muliakan. Kalau kita tidak muliakan, ngeri ya. Jadi ciri-ciri fisik Imam Mahdi sudah kita bersama tadi, bagaimana mirip Rasulullah SAW. Oleh karena kita penting sekali untuk membaca bagaimana fisik ciri-ciri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan begitu kita tidak mudah untuk ditipu. Kemudian Al-Mahdi dari anak keturunanku. Ya. Kalau kita tidak memuliakan para habaib, tidak memuliakan para ulama, tentunya kita tidak akan bisa ya, mengikuti, menjadi pengikut, dan akhirnya kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di pada hari kiamat nanti, ketika keadaan sedemikian rupa, ya, sangat-sangat mengerikan sekali. Seluruh manusia kemudian berlari ke sana kemari minta syafaat. Maka manusia lari menuju kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, ya,
engkau bapaknya para nabi, tolong berikan syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa. Lari lagi pada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, ya, engkau Nabi yang kuat, tolong meminta syafaat dari engkau. Aku juga nggak bisa. Semua Nabi yang didatangi nggak bisa. Yang bisa hanya Rasulullah SAW yang akan memberikan syafaat, ya, kepada umat manusia. Nah, kalau kita tidak memuliakan keseluruhan Nabi, kalau kita tidak memuliakan pewaris Nabi, para alim ulama, kira-kira akan diberi syafaat tidak? Ya, maka kita harus memuliakan keturunan kanjeng Nabi secara nasab maupun pewaris para Nabi itu para alim ulama. Imam Mahdi memiliki kepribadian yang sangat baik, bijaksana, berbudi luhur dan bermoral. Jadi akhlaknya mirip kanjeng Nabi Muhammad SAW, secara fisik mirip kanjeng Nabi dan akhlaknya pun juga begitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar dari generasi akhir umatku, jadi di akhir zaman. Di saat pemerintahannya Allah SWT menurunkan banyak hujan dan bumi mengeluarkan banyak tumbuhan. Jadi pada saat itu kehidupan akan sangat makmur sekali. Ketika sebelumnya kita sangat menderita, susah, ya, banyak kezaliman, banyak ketidakadilan, banyak kecurangan, ya. Tapi pada pemerintahan Imam Mahdi itu nanti Allah SWT akan turunkan banyak hujan, tumbuh-tumbuh dikeluarkan, dan akan banyak sekali harta yang Allah berikan kepada umat Islam. Kemudian akan memberikan harta dengan adil, hewan ternak menjadi banyak, dan umat manusia menjadi mulia kehidupannya. Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak halaman 8673 mengatakan hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar seseorang daripada keluargaku. Jadi Imam Mahdi ini adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngaku Imam Mahdi ternyata dia bukan keturunan dari Nabi, ya lewat, ya, itu jelas menipu. Namanya sama dengan namaku Muhammad, akhlaknya sama dengan akhlakku, bahkan nama orang tuanya sama dengan nama orang tua dan Nabi, nama orang tuanya sama-sama, itu Abdullah. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan bagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman dan penyimpangan. Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 6825. Itulah beberapa hadis yang menerangkan tentang Imam Mahdi, sehingga kita dengan mengetahui hadis-hadis itu, mengetahui ciri-ciri Imam Mahdi, ya, kita hendaknya bisa memilah, ya, mana yang tidak betul. Walaupun begitu, kita harus mengikuti nasihat dari para ulama. Di antaranya ada seorang ulama namanya ulama Usbah yang terkenal. Beliau mengatakan begini, ya. Jadi kita dalam hal ini, kita khususnya sebagai orang awam, ya kita sudah tahu nih beberapa hadis. Tapi kan bagaimanapun kita tidak menguasai betul, ya kita orang awam. Kata beliau, maka sikap kita ketika kemudian ada mengenai masalah Imam Mahdi ini, kita cukup yakin saja, yakin iman bahwa nanti akan ada Imam Mahdi di akhir zaman. Tetapi kita sebagai orang awam khususnya yang kita tidak mengetahui ilmunya, tidak tahu hadis dan ayat tentang Muhammad, itu hendaknya jangan menerka-nerka kayak ini Imam Mahdi kayak ini, jangan, ya. Jangan-jangan nanti keliru, karena kita bukan kompetensinya. Yang tahu ini Imam Mahdi, ciri-cirinya itu hanya para ulama. Itu pun tidak semua ulama. Ulama yang betul-betul faham, ulama yang betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala, yang Allah berikan kemudian mata batin, kita bisa mengetahui. Jadi kita cukup meyakini saja. Kita serahkan kepada alim ulama, ya. Jangan kita menerka-nerka, jangan keliru, jangan kita tertipu. Itu bukan urusan kita. Kita cukup yakin bahwa nanti akan ada datang
Imam Mahdi yang akan membawa kehidupan yang sejahtera kepada umat manusia, dan itu ulama. Kita serahkan kepada Allah SWT. Yang penting tadi, yang paling penting dalam kehidupan kita agar kita terselamatkan, kita taat kepada Allah SWT. Yang penting kita taat kepada Allah SWT. Yang penting kita kemudian hidup kita mengikuti sunnah Rasul. Dari mana kita tahu ini perintah Allah supaya kita bisa taat? Dari mana kita tahu ini kehidupan sunnah Rasul? Ya kita duduk dalam majelis-majelis taklim, ya, dimanapun siapapun yang menyampaikan. Ketika yang disampaikan adalah Al-Quran, ketika yang disampaikan adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita dengarkan samina wa ata'na. Ya. Siapa ulama itu? Jangan kita membeda-bedakan. Saya mau mendengarkan kalau dia menyampaikan ini, kalau enggak ini, enggak. Padahal disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini tidak boleh. Sehingga kita punya wawasan yang sangat luas, sehingga kita terbuka, sehingga kita nanti insya Allah akan mudah, ya, untuk taat Allah SWT. Ketika seseorang taat kepada Allah SWT hidupnya, apapun yang dia kerjakan dalam rangka taat kepada Allah, apapun yang dia kerjakan dalam rangka untuk menghidup-hidupkan dan hidup sesuai dengan sunnah Rasul, maka insya Allah, ya, menjadi urusan Allah yang akan dijamin hidupnya akan selamat, bahagia, sukses di dunia dan akhirat kelak. Akan dilindungi dari berbagai macam fitnah dunia. Selebihnya itu adalah urusan dari para alim ulama. Maka sebagai orang awam kita cukup yakin bahwa nanti akan datang Imam Mahdi, tapi kita tidak perlu menduga-duga. Aja jangan-jangan nanti kita keliru, ya. Maka itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini terutama bisa untuk kebaikan diri sendiri, untuk semakin meningkatkan kepahaman saya, semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, semakin mudah di dalam mentaati perintah Allah SWT, semakin mudah di dalam menghidupkan sunnah Rasul, mengajar manusia semuanya kepada Allah SWT. Bila ada benarnya datang dari Allah SWT, apabila ada salah kekurangan dari diri kami sendiri, oleh karenanya maka marilah kita sama-sama tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asam murah. Kadang asam urat ini. Tambah.